Halo viewers, welcome back to Madam Blizz's channel. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan rahmatullah dan juga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini aku akan membacakan readingan khusus kalian yang berzodiak Sagittarius untuk di bulan Juni 2021. Ingin aku ingatkan kembali kepada para viewers semuanya, ini merupakan energi general ya. Jadi semuanya merupakan energi kolektif yang universal. So, jadi bisa resonate dan juga bisa tidak. Bagi kalian yang merasa ini resonate, mohon lebih bijak lagi ya dalam menyikapi readingannya aku. Nah, untuk yang tidak resonate, silakan menghubungi aku untuk melakukan private reading. Nomor teleponnya sudah saya masukkan di description box di bawah channel ini. Nah, untuk itu aku sebelum memulai ingin mengingatkan juga kepada para viewers, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. See you all soon. Hai Sagittarius, kita mulai ya untuk readingan kalian di bulan Juni 2021 ini. Sebelumnya aku ingin kembali menjelaskan bahwa di sini aku memiliki 4 pile dan di sini merupakan oracle cards-nya kalian atau sebagai tambahan pesan-pesan untuk kalian ya. Di pile pertama ini merupakan kondisi keuangan kalian, dan di pile kedua merupakan kondisi pekerjaan kalian. Di pile ketiga merupakan kondisi percintaan kalian khususnya untuk yang kalian para singles, dan di pile keempat merupakan kondisi untuk percintaan kalian yang sudah couples. Ini tidak terpatoki ya. Jadi untuk couples itu dikhususkan untuk mereka yang sudah in relationship atau yang sudah menikah. Oke, kita mulai. Untuk yang di pile pertama, aku ingin melihat kondisi keuangan kalian di bulan Juni 2021. Oke. Sagittarius, it seems ya, mungkin sebelum bulan Juni 2021 ini kalian mengalami banyak penurunan dalam kondisi keuangan ya. Lumayan cukup membuat kalian hot atau di sini kalau saya lihat karena adanya Ten of Swords ya, kalian itu benar-benar terengah-engah sih. Lebih tepatnya merasa seakan-akan kalau kalian itu sudah tidak mungkin lagi bisa bergerak kemana saja gitu. Oke, dalam artian gini, dulunya mungkin kalian lagi dalam permasalahan keuangan, bahkan ada beberapa dari kalian para Sagittarius yang mengalami kebangkrutan di sini ya, karena ada Ten of Swords. Tapi ternyata kalian mendapatkan sebuah kesempatan. Entah ini apakah akan ada sebuah kolaborasi dalam usaha atau pekerjaan baru ya, yang sehingga membuat keuangan kalian di bulan Juni 2021 ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kenapa? Di sini aku melihat ada Six of Wands, Knight of Wands, Four of Wands, dan juga The Star. Kalian benar-benar memiliki pengharapan yang lumayan cukup baik nih ya untuk di bulan Juni 2021. Bisa dibilang mungkin di bulan Juni 2021 beberapa dari kalian akan mengalami kestabilan keuangan. Akan ada kestabilan keuangan dan juga kemungkinan besar kalian akan mendapatkan sebuah penghargaan di sini. Penghargaan ini sih lebih ke materi ya. Kalau yang saya lihat, kemungkinan besar mungkin ini juga bisa disebabkan dengan adanya promosi baru atau jabatan baru dalam karir kalian, bisa jadi. Makanya dari itu coba kita lihat ke pile kedua ya. Aku mau lihat kondisi karirnya kalian. Oke. Untuk Sagittarius di bulan Juni 2021. Oke. Di sini kalau yang saya baca, sebenarnya ini agak sedikit kontra ya dengan keuangannya kalian. Kalau tadi kondisi keuangannya kalian itu stabil, bahkan ada yang
ada yang mengalami sebuah perubahan total, dalam artian ini kondisi keuangannya cukup bagus sekali. Ini untuk karir agak sedikit mandek ya di sini, karena untuk pal kedua ini saya ngeliat ada Seven of Wands, Nine of Swords, The Hangman, Page of Swords, dan The Hermit. Aku merasa seakan-akan beberapa ya dari kalian itu sedang mengalami stagnasi, tekanan batin banget nih ya. Bisa jadi karena mungkin di sini kalian tuh masih bingung sebenarnya mau kemana arah karirnya kalian. Memang di sini aku kalau misalkan ya mungkin nih, karena aku melihat dari kondisi keuangan kalian lumayan, di sini penghasilannya lumayan cukup besar. Artian dengan penghasilan yang begitu besarnya, kemungkinan besar jabatan, posisi ataupun load of work-nya kalian itu juga lumayan besar di sini. Karena kenapa saya lihat ada Nine of Swords di sini, ada Seven of Wands juga. Ini sih lumayan cukup berat untuk kalian tekanannya ya. Tapi di satu sisi itu tadi karena mungkin kalian sudah memiliki sebuah goals ya, kalian memiliki sebuah keinginan bahwa ini keuangannya saya ini harus bisa lebih baik dari sebelumnya. That's why you still kept it. Makanya kenapa kalian masih tetap bertahan dalam ranah pekerjaannya kalian ini. Padahal sebenarnya kalian itu udah keingin sekali untuk berpindah alur pekerjaan di sini kalau yang saya lihat ya. Adanya The Hermit, juga Page of Swords. Di sini sebenarnya kalian memang tidak ada masalah sebenarnya. Tidak begitu ada masalah, cuman ini mungkin pada akhirnya gitu loh kalian merasa kayak kok ini kerjaannya nggak nyambung ya sama saya gitu loh, tidak menyambung sama panggilan callingnya itu. Jadi makanya kalian masih agak sedikit bingung nih sama kondisi pekerjaannya kalian masih belum tahu ini nanti keputusannya tuh seperti apa ya yang harus saya ambil gitu loh. Karena di satu sisi kalian pun juga masih ada keinginan untuk mempertahankan agar keuangan kalian ini lebih stabil lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan ya Sagittarius untuk di bulan Juni ini tidak begitu membuat kalian membingungkan sekali untuk mengambil keputusan yang benar, dan juga tentunya harus bijak ya dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, kalau gitu kita coba pindah ke pal ketiga dan pal keempat ya viewers ya. Oke, kita move on ya untuk pal ketiga dan pal keempat. Seperti tadi yang saya bilang, pal ketiga ini lebih untuk menggambarkan kondisi kalian yang untuk para singles, dan pal keempat untuk kalian yang couples. Kita buka ya untuk pal tiganya, dan sekaligus aku juga ingin membuka untuk pal keempatnya. Oke, di sini pal ketiga untuk kalian yang singles, ini kita ada the Fool, the Devil, Four of Cups, the Empress, sama the High Priestess. Lalu untuk yang pal keempat untuk kalian yang couples, kita ada Seven of Cups, King of Wands, Knight of Swords, Knight of Wands, dan Four of Pentacles. Oke. Untuk kalian yang singles nih, kalau yang saya lihat ya, di sini akan ada kedatangan dua orang yang baru ya di sini dalam kehidupan kalian untuk kalian yang para singles. Dua-duanya amat sangat bertolak belakang, mulai dari segi sifatnya, lalu dengan intentionsnya, maksudnya dengan motivasinya mereka kepada kalian itu berbeda banget, sangat bertolak belakang. Yang satunya memang saya harus akui berkarismatik tinggi sekali ya. Mungkin levelnya tuh level Don Juan banget deh, atau mungkin level tipe perempuan penggoda ini, karena ini vice versa ya. Jadi bisa saja ini laki-laki atau bisa saja ini juga perempuan. Jadi kalau di sini yang saya lihat dua situasi yang berbeda itu adalah kemungkinan besar salah satunya akan datang kepada kalian tapi dengan intentions yang berbeda.
Jadi bisa jadi salah satu dari mereka ada yang keinginannya hanya untuk TTM-an sama kamu gitu ya. Jadi memang tidak menginginkan sebuah hubungan yang serius gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang sebenarnya dia datang untuk memberikan suatu hubungan baru yang lebih baik lagi tentunya, dan memang dia berniat untuk serius sama kamu. Jadi di sini tapi gini ya, yang saya lihat karena adanya The Fool sama The High Priestess ini, di sini dibilang bahwa untuk sekarang ini kondisi kalian para Sagittarius yang masih single, kalian sebenarnya masih menginginkan untuk fokus sama diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian sekarang ini lebih seneng jadi diri kalian sendiri. Kalian bener-bener kayak enjoying your single life moment banget di sini. Makanya kalau saya sarankan untuk kalian yang para singles, untuk Sagittarius, coba deh untuk mencari tahu dahulu nih ya untuk kedua orang ini, is it worth it atau tidak untuk kalian gitu. Karena kalau misalkan dalam hati kalian belum belum terbawa, dan juga kalian merasa kayak aduh kayaknya aku belum butuh untuk in relationship dulu deh, ikuti saja kata hati kalian, karena itu yang paling penting di sini. Tentunya nggak ada satu orang pun yang menginginkan untuk jomblo dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Tapi di sini kalian juga harus ingat bahwa jika hati kalian belum terpanggil, jika hati kalian itu belum siap, lebih baik jangan dulu. Karena nanti endingnya tidak akan baik. Seperti itu sih. Ini yang saya lihat ya untuk kondisi kalian yang para singles di bulan Juni 2021. Sedangkan untuk yang kalian para couples Sagittarius ya, di sini aku melihatnya mungkin bisa saja ini kamu, atau bisa juga ini partner kamu ya, yang sekarang ini sedang dalam kondisi bosen sebenarnya. Karena kenapa? Saya ngeliat ada Seven of Cups di sini yang menandakan bahwa di luar sana kemungkinan besar ada godaan banyak ya. Ini bisa saja mungkin dari godaan itu dari karirnya, atau mungkin dari hobinya, atau mungkin dari percintaannya juga bisa. Karena kenapa di sini kalau yang saya lihat nih, karena adanya King of Wands, Knight of Swords, dengan adanya Four of Pentacles dan Knight of Wands juga di sini. Jadi situasi seperti ini. Kemungkinan besar salah satu dari kalian, salah satu dari kalian, bisa kamu atau bisa juga partner kamu ini merasa kayaknya tidak terlalu bebas gitu loh, merasa amat sangat terkekang dengan kondisi relationship yang sekarang. Karena kenapa bisa dibilang mungkin ya, either ini kamu atau partner kamu masih belum bisa melepaskan trauma masa lalunya, sehingga itu dibawalah ke relationship yang sekarang, akhirnya jadinya seperti ini gitu loh. Kalau yang saya lihat banyak dari kalian nih, beberapa dari kalian banyak yang beradu mulut juga, sering berargumentasi, ya sering kebanyakan fights-nya sih sebenarnya, ketimbang daripada mengekspresikan cinta seperti itu. Karena kenapa di sini saya lihat ada Four Pentacles, di mana tadi yang saya bilang ya, beberapa dari kalian ada yang masih merasa trauma. Jadi kalian tuh cenderung menjadi seseorang tuh yang posesif, cemburuan, terus selalu punya praduga yang gak jelas terhadap partner kalian. Jadi inilah yang membuat pasangan kalian tuh jadi kayak males gitu loh, males banget untuk ngejalanin relationship ini. Tapi di satu sisi dia pun juga masih merasa tidak tegaan gitu loh, karena merasa kayak ya udah mau diapain lagi gitu, tapi toh tetap akan masih mau dijalankan. Hanya saja memang di sini kalau yang saya lihat dari bottom of the deck-nya kalian ya, adanya The Tower, Ace of Cups, Two of Pentacles, sama Five of Swords. Sebenarnya untuk yang para couples nih, kemungkinan besar is not gonna end up well. Kemungkinan besar beberapa dari kalian mungkin akan segera mengakhiri hubungan ini. Baik ini untuk yang masih berpacaran ataupun yang sudah berumah tangga.
karena kalian merasa sudah tidak ada kalian tuh udah merasa nggak nyambung gitu loh satu sama lain, bahkan untuk favor of relationship-nya juga sudah tidak ada di sana. Sebenarnya sayang sih ya, karena beberapa dari kalian sudah menjalankan hubungan ini lumayan cukup lama. Tapi ya itu tadi, kalian kalau misalkan masih memiliki shadow work itu maksudnya masih memiliki trauma di dalam kebatinan, itu kalian sebenarnya harusnya cleansing dulu sih. Saran saya, kalian itu harus melakukan cleansing. Cleansing itu bisa juga dengan cara meditasi atau melakukan bath salt. Bath salt itu kayak mandi garam. Itu sebenarnya untuk membersihkan, cleansing semuanya sih. Seperti itu. Ya di sini kalau yang saya lihat memang cukup pelik ya kondisinya kalian bagi yang para couples ini, karena kalian sudah nggak tahu nih ini mau dikemanain lagi, karena satu sama lain sebenarnya udah saling nyaman, tapi ya gitu keseringannya tuh adu mulut, kadang-kadang yang satunya pun sudah mulai ignore gitu. Di sini saya melihatnya sudah ada kesenjangan kesenjangan jarak saja sih, bukan karena bukan karena LDR ataupun kayak begitu, tapi tidak, ini salah satu dari kalian udah ada yang mulai mulai nge-back out dari relationship ini. Semoga lah kalian mendapatkan yang terbaik ya dari semua kondisinya ini, terutama untuk kalian Sagittarius yang couple. Semoga ya kalian tidak perlu harus tidak harus separate gitu loh, tidak harus berpisah, karena saya pun percaya bahwa yang namanya setiap permasalahan itu pasti selalu ada solusinya, selalu ada jalan keluar. Semuanya tergantung dari kalian masing-masing. Kalian harus benar-benar bijak banget ya dalam mengungkapkan dan juga untuk memberikan solusi ini seperti apa, sedemikian rupa lah. Kita lihat ya untuk message-nya kalian sih. Learn from life, fire magic, sama joy and delight. Di sini udah jelas banget ya bahwa beberapa dari kalian Sagittarius, atau mungkin sebenarnya sih kebanyakan dari kalian sudah belajar dari kesalahan yang dahulu. Ini yang learn from life, saya sih lebih mematoki dalam kondisi keuangan kalian. Kalian sudah bisa kalian sudah bisa memilah semua pengeluaran kalian sudah bisa mengontrol lah seperti itu. Dan karena tentunya di sini saya lihat Juni itu kalian malah stabil banget tentunya. Nah kalau untuk dari segi percintaan masing-masing ini memang masih kalau untuk yang singles ya, yang singles masih dalam posisi healing di sini. Tadi ada the Fool sama the High Priestess, kalian masih asyik, kalian tuh masih seneng sama kehidupan singlesnya kalian gitu loh. Memang nanti di bulan Juni itu akan ada 2 orang baru yang akan menghampiri kalian, tapi ya seperti yang saya bilang tadi ya, hati-hati saja dalam memilih, difikirkan kembali secara baik-baik, karena ya kalau misalkan hati kalian belum terpanggil, jangan dulu. Untuk couples pun juga sama, ingat ya, yang namanya hasrat itu tidak boleh terlalu over. Apalagi misalkan Sagittarius, mungkin ada beberapa dari kalian nih yang agak sedikit jealous, ada yang obsesif, dan juga posesif. Itu tidak bagus, karena justru kalian tuh seakan-akan mengekang partnernya kalian gitu. Di sini juga ada pesan buat kalian, joy and delight. Artinya adalah hempaskanlah semuanya. Orang kan kalau bahagia itu kan kayaknya wow, lepaslah gitu ya semua emosinya kalian. Karena memang adanya the fire magic ini berarti kalian tuh lagi berkobar banget ya, lagi energetik sekali, semangatnya itu lagi pol banget. Tapi ingat yang namanya semangat yang terlalu over itu nantinya akan membakar diri kalian sendiri, dan itu tidak bagus nantinya. Itu yang kalau dari yang saya lihat untuk Sagittarius di bulan Juni 2021. Semoga kalian
puas ya dengan readinganku kali ini. Mohon maaf jika sebelumnya ada beberapa kata-kata maupun sikap saya yang mungkin tidak begitu menyenangkan. Tapi terima kasih banyak loh para viewers, terutama untuk kalian yang Sagittarius yang sudah tune in di videoku kali ini. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan untuk hit the button channel biar kalian bisa mendapatkan video updates dari aku terus. Anyways, thank you so much guys. I'll be seeing you next month. Bye!